Di ujung timur Pulau Jawa, terdapat sebuah tempat yang tak pernah sepi dari cerita mistis. Alas Purwo. Konon, disinilah tempat semua makhluk gaib bermukim. Hutan lebat yang menyembunyikan rahasia, perjanjian, dan kematian. Ini bukan hanya cerita. Ini kisah nyata seorang pemuda bernama Arga. 3 tahun lalu, ayah Arga, Pak Darmo, seorang dukun terkenal di Banyuwangi, hilang di dalam hutan Alas Purwo. Ia pamit untuk menyelesaikan urusan lama. Tapi sejak itu, tak ada kabar. Banyak yang bilang ia telah menjadi tumbal, tapi Arga tak percaya. Ia yakin ayahnya masih hidup, dan kini ia siap mencarinya. Dengan hanya membawa keris warisan ayahnya, peta lusuh, dan keinginan membara, Arga masuk ke hutan pada dini hari. Suasana sunyi, hanya suara ranting dan desiran angin yang menyambut. Kompas yang ia bawa mulai tak berfungsi. Arah mata angin kacau, tapi ia terus berjalan. Pada hari ketiga, Arga mulai kehilangan arah. Bekalnya hampir habis. Ia tidur di bawah pohon besar. Malam itu, ia bermimpi bertemu ayahnya. Tapi wajah ayahnya hitam legam, matanya merah menyala. Arga, jangan buka petinya, jangan buka. Ia terbangun dengan keringat dingin dan di depannya, sebuah peti tua setengah terkubur tanah. Peti itu terbuat dari kayu jati gelap. Di atasnya, ukiran aksara Jawa kuno dan simbol-simbol yang tak bisa Arga baca. Tapi yang jelas terlihat adalah satu kalimat. Kunci bukan di tangan, tapi di darahmu sendiri. Saat Arga menyentuh peti itu, hawa dingin menyelubungi tubuhnya. Seperti disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Ia mencoba membukanya, tapi peti itu tak bergeming. Ia menyayat jarinya, darah menetes di tanah. Tiba-tiba, peti itu bergetar. Tanah di sekitarnya merekah perlahan. Kabut turun lebih tebal, dan bisikan mulai terdengar. Buka-buka, waktunya telah tiba. Saat malam datang, ia kembali tertidur di dekat peti. Dalam mimpi, Arga melihat masa lalu ayahnya. Pak Darmo muda membuat perjanjian dengan sosok tinggi berjubah hitam, perjanjian pesugihan. Tapi, ia tak sanggup menyerahkan anaknya. Maka, ia menyegel tumbal itu dalam peti. Keris yang Arga bawa ternyata adalah kunci dari segel tersebut. Keris itu mulai bergetar ketika didekatkan ke peti. Arga ragu, tapi bisikan itu makin kuat sampai akhirnya ia menancapkan keris ke celah peti. Peti itu terbuka perlahan. Tapi isinya bukan emas, bukan juga mayat, tapi asap hitam tebal. Dan dari dalam asap itu muncul wanita berjubah putih tanpa wajah. Ia melayang, lalu menatap Arga tanpa mata. Akhirnya, kau datang sendiri. Darah Darmo, saatnya membayar janji. Arga mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Wanita itu melayang mendekat, tanpa suara. Meski tanpa wajah, Arga merasa sedang dipandangi. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Nafasnya berat. Wanita itu hanya berbisik satu kalimat. Wanita itu berkata, "Jika kau ingin tahu kebenaran, ikuti bayangan ayahmu." Arga melihat bayangan hitam panjang menjauh ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, ia mengejar. Setiap langkahnya seperti membawanya makin jauh dari dunia nyata. Ia tiba di pohon beringin raksasa yang menjulang seperti gerbang. Di sana, bayangan itu menghilang. Tapi suara gamelan muncul kembali.
Kali ini, lebih cepat, lebih kacau. Di bawah pohon itu, ada batu nisan. Tertulis, Darmo yang belum selesai. Arga menggali tanah di depannya dengan tangan kosong. Tanahnya hangat, tapi tak ada jasad. Yang ia temukan hanyalah sepotong kertas tua dengan tulisan tangan, "Jangan percaya pada yang tanpa wajah. Kebenaran tak ada di peti." Langit perlahan berubah warna. Aneh, seperti fajar dan malam datang bersamaan. Arga mendengar suara ayahnya, tapi terdengar muda, seperti dari masa lalu. Ia mengikuti suara itu dan tiba di sebuah area lapang di mana terdapat pondok tua dengan lentera merah menyala. Di dalam, seorang pria mirip Pak Darmo muda sedang melakukan ritual. Pak Darmo muda tak melihat Arga, seolah ini hanya bayangan waktu. Ia duduk melingkar dengan 3 sosok berjubah hitam. Salah satu sosok berbicara dengan suara berat. Sosok berjubah, "Kau tahu syaratnya, Darmo. Jiwa darahmu. Jika tidak, perjanjian ini akan jadi kutukan turun-temurun." Dan Darmo menjawab, "Aku tak akan korbankan anakku, cari cara lain." Tiba-tiba, ritual itu pecah. Angin ribut datang, dan sosok berjubah menghilang. Pondok itu terbakar. Pak Darmo melarikan diri, membawa sesuatu dalam bungkusan kain merah. Arga tersadar itulah malam di mana segalanya dimulai, dan isi bungkusan itu kemungkinan besar adalah keris yang kini ia bawa. Arga menatap wanita itu dengan curiga, tapi dalam dirinya ada rasa percaya. Wanita itu menaburkan abu ke dalam api, dan nyala api berubah menjadi biru. Ia menunjuk ke Peti. "Satu jiwa yang kau kenal, hanya itu bisa menutup gerbangnya." Arga terpaku. Apakah itu berarti ia harus mengorbankan ayahnya? Arga kembali ke peti. Sosok wanita berjubah putih tak lagi tampak, namun udara terasa berat. Dari kejauhan terdengar suara-suara. Tangisan bayi, tawa perempuan, dan raungan aneh yang tak mungkin berasal dari manusia. Tiba-tiba, Pak Darmo muncul lagi, tapi kali ini utuh, dan ia bisa disentuh. "Pak Darmo, kita tak punya waktu, nak. Gerbang dunia roh sudah terbuka. Bila tidak ditutup, dunia akan diselimuti kegelapan. Tapi untuk itu, kau harus memilih." Arga menggenggam kerisnya. Pilihan itu terlalu berat. Tapi tiba-tiba, sosok putih tanpa wajah muncul lagi. Kali ini membawa tali merah yang terikat pada Pak Darmo. Tali itu menghubungkan jiwa Pak Darmo dengan peti itu. Wanita itu berkata, "Satu tumbal untuk satu segel. Lelaki ini sudah berhutang sejak lama. Pilihan ada padamu, darahnya." Pak Darmo mengangguk pasrah. "Kau harus mengakhirinya, Arga. Aku sudah terlalu lama hidup di antara dua dunia." Dengan gemetar, Arga menancapkan keris ke dalam bayangan ayahnya. Teriakan menggema, peti bergetar, tanah kembali merekah. Hutan bergetar. Dari dalam peti, tangan-tangan hitam mulai menarik tubuh Pak Darmo. Tapi sebelum semuanya selesai, Pak Darmo berbisik pelan, "Masih ada satu lagi, penjaga sejati Alas Purwo yang lebih tua dari waktu." Dan tubuhnya lenyap dalam semburan cahaya merah. Arga terseret ke dimensi lain. Tanah tak lagi tanah. Langit berwarna merah darah. Di sekelilingnya, pepohonan melengkung seolah hidup. Di kejauhan, tampak siluet Pak Darmo duduk di atas kursi batu, terikat rantai emas yang membara. Arga berlari mendekat, berteriak memanggil ayahnya, tapi suara itu menggema, tak sampai.
Pak Darmo mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya berubah-ubah tua, muda, hangus, lalu kembali seperti semula. Kau membuka segel yang sudah kubayar dengan jiwaku, Ga. Katanya lemah. 3 peti, 3 penjaga. 1 telah kau bangunkan, 2 lagi akan menyusul. Dan jika mereka bersatu, hutan ini akan menjadi gerbang kekal. Arga menggeleng. Aku hanya ingin ayah kembali. Pak Darmo menatapnya sendu. Kalau begitu, kau harus memutuskan. Selamatkan aku atau selamatkan dunia. Sebuah lubang besar terbuka di bawah Arga. Ia jatuh, melintasi bayangan masa lalu. Tangan-tangan menggapai dari balik tanah, wajah-wajah ketakutan dan suara tangisan perempuan tua. Ia terbangun di tengah hutan lagi, tapi petinya kini telah terbuka sepenuhnya, kosong. Di belakangnya, sosok putih tanpa wajah berdiri membelakanginya. Di tangannya, keris milik Arga. Saat Arga menoleh, ia menyadari cermin dari dalam peti kini tertanam di dadanya sendiri. Ia adalah kunci dan juga gerbang. Setiap malam, Arga mulai bermimpi tentang 2 peti lainnya. 1 tersembunyi di goa istana, 1-nya lagi di bawah akar pohon raksasa yang dikenal warga sebagai Watu Gede. Tapi waktu tak lagi normal. Setiap kali ia bangun, 1 jam di dunia nyata terasa seperti seminggu di hutan. Desa di kaki Alas Purwo mulai berubah. Tanah merekah, sungai mengering, dan hewan-hewan masuk ke rumah warga. Arga melihat cermin di matanya, memantulkan siluet wanita berjubah putih. Ia tahu, ia sedang diawasi. Arga kembali ke hutan, mengikuti bayangan samar ayahnya. Di bawah akar pohon tua, ia menggali dengan tangan kosong. Tanahnya panas seperti bara, dan di bawahnya peti kedua. Lebih besar, berlapis kain kafan hitam. Hawa panas bercampur bau darah menguar darinya. Saat tangan Arga menyentuh kainnya, suara jeritan terdengar dari langit. Pohon di sekitarnya mendadak luruh daunnya. Jangan lanjutkan, Arga. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya, tapi tangan Arga tak bisa berhenti. Peti kedua terbuka sendiri. Tak ada asap kali ini, tapi dari dalamnya muncul tubuh kecil, bayi yang dibungkus kain merah, menangis. Bayi itu membuka mata. Matanya putih seluruhnya, dan suara Pak Darmo menggema. Dia tumbal pertama, anak dari iblis penjaga. Arga pingsan. Saat bangun, bayi itu menghilang, tapi di lengannya muncul luka bakar berbentuk ukiran peti. Dan tiap malam, ia bermimpi menjadi bayi itu merasakan tumbal. Dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Arga kehilangan batas antara mimpi dan nyata. Ia bicara sendiri, tubuhnya makin kurus, tapi ia harus menyelesaikannya. Ia berjalan ke goa istana, tempat peti ketiga disegel. Suara wanita itu kembali. Selesaikan yang telah dimulai. Biarkan yang tertidur bangkit. Dalam goa, peti ketiga dililit rantai emas dan mantra Jawa yang terus menyala. Tapi keris Arga kini mulai memanas di pinggangnya. Ia tahu satu-satunya cara menyegel semuanya adalah dengan mengorbankan diri sendiri. Kau bisa membunuh mereka semua atau menjadi mereka. Pak Darmo muncul dalam bayangan cermin. Arga melihat wajahnya sendiri berubah jadi sosok berjubah putih. Jangan lawan takdirmu, karena darahmu telah memilih. Arga kini
berada di dunia yang lain. Sebuah hutan yang sama, tapi langitnya merah gelap dan pepohonannya seperti membusuk. Sosok ayahnya berdiri di kejauhan, memanggil, "Arga, waktumu hampir habis." Arga berlari ke arah ayahnya, tapi sosok itu memudar setiap kali ia mendekat. Tiba-tiba dari balik kabut, sosok wanita tanpa wajah muncul kembali. Tangannya menjulur dan dari mulut tak berwujudnya terdengar, "Satu peti lagi, atau dunia kalian terbakar." Arga tersadar. Ia sudah berada kembali di dunia nyata, tapi desa tempat ia tinggal hancur. Rumah-rumah gosong, langit selalu kelam. Hanya ada satu orang yang masih hidup, seorang nenek tua buta yang ternyata pernah menjadi murid Pak Darmo. Nenek itu memberitahu Arga bahwa sebenarnya ada 4 peti gaib. Setiap peti menyimpan satu bagian dari kekuatan kuno. Dan Pak Darmo dalam perjanjiannya hanya berhasil menyegel satu. Yang Arga buka adalah peti pertama. Kini 3 kekuatan lainnya mulai bangkit. Dan Arga adalah satu-satunya garis darah yang bisa membuka atau menyegelnya kembali. Nenek itu memberikan Arga sebuah kalung dari tulang hitam, benda pelindung terakhir yang diwariskan oleh Pak Darmo. Tapi ia juga memperingatkan bahwa untuk menutup kembali peti yang terbuka, tumbal darah sendiri harus diberikan. Arga mulai perjalanan untuk mencari peti kedua. Petunjuk dari mimpi membawanya ke sebuah gua di pinggir pantai selatan. Ombak besar menghantam, dan di dalam gua, suara gamelan mengalun seolah dari dalam batu. Di dalam gua, ia melihat puluhan sosok mirip manusia, tapi wajah mereka kosong. Mereka mengelilingi peti kedua lebih besar, dihiasi emas dan darah kering. Sosok wanita berjubah putih berdiri di atasnya. "Kau harus memilih, Arga," katanya. "Kunci peti ini ada pada kenanganmu akan ayahmu, tapi kenangan itu harus dikorbankan." Tanpa berpikir panjang, Arga menggenggam kerisnya dan menorehkan simbol segel di tanah. Tapi ingatannya mulai kabur. Ia lupa nama ibunya, lupa wajah ayahnya. Peti kedua mulai tertutup, tapi tak sepenuhnya. Sebuah tangan kurus keluar dan mencengkeram lengan Arga. Suaranya parau. "Tumbal belum cukup. Kau harus menyerahkan dirimu atau seseorang yang mencintaimu." Arga jatuh pingsan. Dalam mimpi, ia melihat ibunya yang selama ini ia pikir sudah lama meninggal masih hidup, terperangkap di dalam dimensi para penjaga peti. Arga bangun di tengah ladang ilalang, tapi kali ini sosok ayahnya muncul jelas, utuh. Pak Darmo berkata, "Jika kau ingin menutup semua peti, kau harus kembali ke tempat perjanjian pertama, ke pusat alas Purwo." Dengan tenaga terakhir, Arga menuju titik itu. Sebuah altar tua berbentuk bintang dengan 4 lubang batu. Di satu lubang sudah ada kerisnya, 3 lainnya kosong. Dari hutan, 3 sosok muncul, wanita tanpa wajah, lelaki berjubah merah, dan anak kecil tanpa mata. Mereka mewakili kekuatan 3 peti. Mereka berputar mengelilingi Arga dan mengajukan tawaran terakhir. "Buka ketiga peti dan kami berikan kekuatan abadi. Tutup semuanya
Dan kau tak akan pernah mengingat siapa dirimu. Arga menatap altar, menatap keris, lalu mengambil keputusan. Arga menancapkan ketiga keris ke masing-masing lubang batu. Tanah berguncang, jeritan dari dalam bumi menggema. Sosok-sosok itu memudar, dan langit perlahan menjadi terang. Semuanya hilang. Arga berdiri sendirian. Hutan alas Purwo kembali sunyi, tapi kini ia tak tahu siapa dirinya. Ia duduk di tanah, matanya kosong, ingatannya hilang. Di desa jauh, seorang ibu tua menatap ke arah hutan, air matanya jatuh. Anakku, kau telah menyelamatkan dunia ini, meski dengan mengorbankan segalanya. Dan di tengah hutan, sebuah peti kembali terkubur perlahan, menunggu waktu untuk dibuka lagi.